Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa dapat kembali untuk belajar bersama mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dengan kitab panduan kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah karya daripada Fuad Ni'mah. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan apa yang sedang kita bahas, yaitu isim nasab berupa dzaraf. Dzaraf sebagaimana yang sudah kita fahami, sudah kita ketahui bersama, merupakan salah satu daripada isim yang dinasab. Isim yang harus dinasab pada tempat kedudukan dalam sebuah kalimat. Dzaraf adalah ismun mansubun yudkaru libayani zamani wuku'il fi'li au yudkaru libayani makanil fi'li au makanil fi'li hina hadasa al-fi'lu. Bahwasanya dzaraf adalah isim nasab yang disebutkan dalam sebuah kalimat untuk memberikan keterangan tempat terjadinya perbuatan atau waktu terjadinya perbuatan. Ini adalah dzaraf. Kemudian tsaniyan, yang kedua, adz-dzarfu yanqasimu ila qismain. Dzaraf ada dua macam. Yang pertama, nau'ul awal, jenis yang pertama adalah dzarfuz zaman. Dzaraf zaman, yaitu ismun yadullu ala zamani wuku'il fi'li. Madalla ala zamani wuku'il fi'li, yaitu isim yang menunjukkan waktu terjadinya perbuatan seperti yaum, syahr, lail, dan seterusnya. Tsaniyan, yang kedua, dzaraf al-makan atau dzarful makan. Dzaraf makan. Wa dzarful makan adalah yadullu ala makani wuku'il fi'li, menunjukkan tempat terjadinya perbuatan. Wahada tusamma dzarful makan. Dan inilah yang disebut dengan dzaraf makan. Misal, amama di depan, khalfa di belakang, kemudian yamina sebelah kanan, dan seterusnya. Dan ini adalah dzaraf makan. Wa kadzalika qad darasna fi ahamiyati durufiz zaman wa ahamiyati durufil makan. Kita telah mempelajari dan telah mengetahui jenis-jenis daripada dzaraf zaman dan jenis-jenis daripada dzaraf makan. Wal bathul akhar, dan pembahasan yang lainnya, alladzi qad marra dirasatuna wa hiya adzaraf tusta'malu fil kalimat ala qismain. Penggunaan dzaraf pada penggunaan sebuah kalimat ada dua macam. Yang pertama adalah dzarfun mutasarrifatun. Dzaraf yang mutasarrif. Dzaraf yang mutasarrif. Dzaraf yang mutasarrif sebagaimana yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari, adalah ma tusta'malu li dzarfin wa ghaira dzarfin fi kalimatin ukhra. Bahwa dzaraf yang mutasarrif adalah qad yakunu qad tusta'malu li dzarfin. Terkadang dia digunakan untuk sebagai keterangan waktu atau keterangan tempat. Wahina idzin, dan pada saat itu ketika dia digunakan untuk sebagai keterangan tempat atau keterangan waktu,
fayakunu mansuban. Maka dibaca nasab. Dibaca nasab. Kemudian au qad la tusta'malu li ghairi darfin fi kalimatin ukhra. Atau terkadang dia tidak digunakan, tidak dipakai sebagai dzaraf. Wahina idzin, dan ketika dia tidak dipakai, tidak digunakan sebagai dzaraf, fayu'rabu bihasabi mauqi'iha fil kalam, fil jumlah. Maka kondisinya dia di-i'rab sesuai kedudukan di dalam sebuah kalimat. Al-muradu bihi qad yakunu marfu'an, terkadang lafaz tersebut dibaca rafa, au majruran, atau terkadang bisa dibaca majrur, atau mansuban, atau dibaca nasab tapi bukan sebagai dzaraf. Mungkin nanti dia bisa sebagai maf'ulun bi ataupun berkedudukan isim nasab yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan dzaraf mutasarrif. Dzaraf yang mutasarrif. Adapun dzaraf yang mutasarrif yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan pada halaman yang ke-74. Pada poin yang ba. Sebagaimana yang sudah kita katakan di awal bahwa tusta'malu dzarfu fil kalimati ala naw'ain. Dzaraf, baik itu dzaraf zaman ataupun dzaraf makan, penggunaannya ketika dipakai pada susunan sebuah kalimat, maka ada dua macam, ada dua penggunaan. Yang pertama disebut dengan dzarfun mutasarrifatun. Dzaraf yang mutasarrifah yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang yang kedua. Ba. Musannif mengatakan ba dzurufun ghaira mutasarrifatin la tusta'malu illa dzarfan. Baik. Dzaraf yang kedua, penggunaan dalam sebuah kalimat adalah dzurufun ghairu mutasarrifatin. Dzaraf yang ghairu mutasarrifah. Ma makna dzaraf ghairu mutasarrifah? Makna daripada dzaraf yang ghairu mutasarrifah adalah diddu mutasarrifah. Kebalikan dari mutasarrifah. Huna musannif yaqul ay la tusta'malu illa dzarfan. La tusta'malu illa dzarfan. Dzaraf yang ghairu mutasarrifah ini adalah la tusta'malu, sebuah dzaraf, keterangan waktu atau keterangan tempat, la tusta'malu, yang tidak dipakai, tidak digunakan dalam sebuah kalimat, illa dzarfan, kecuali hanya untuk dzaraf saja. Kecuali hanya dipakai untuk keterangan waktu atau keterangan tempat. Ini yang dimaksud dengan dzurufun ghairu mutasarrifatin. Dzaraf yang ghairu mutasarrif. Jadi kita ulangi saya lagi. Maksud daripada dzaraf yang ghairu mutasarrifah adalah sebuah dzaraf, keterangan waktu atau keterangan tempat yang tidak dipakai dalam sebuah kalimat kecuali hanya untuk dzaraf saja. Kecuali hanya untuk sebagai keterangan waktu atau keterangan tempat. Nah, karena kondisi dia ini selalu digunakan hanya untuk keterangan waktu atau keterangan tempat, maka tuqra'u daiman mansubatan. Maka selalu dibaca dalam keadaan nasab terus menerus.
selama tidak kemasukan oleh huruf jar. Dhorof yang ghairu mutasarrifah. Dhorof yang ghairu mutasarrifah abadan. Selamanya yuqra itu qra'u mansubatan. Selamanya dibaca nasab. Ya. Selama madama la yadkhul alaihi harfu jarrin. Selama tidak kemasukan oleh huruf jar. Misal kalimatu amama. Kalimat amama. Contohnya adalah kita ambil satu contoh kata amama. Amama ini salah satu di antara dhorof yang ghairu mutasarrifah. Amama artinya di depan. Ini merupakan salah satu di antara contoh dari dhorof yang ghairu mutasarrifah. Berarti amama selamanya dia berkedudukan sebagai dhorof, keterangan tempat, dan selamanya dia akan dibaca nasab. Selamanya akan dibaca nasab. Amama. Tidak mungkin akan terbaca amamu. Selama tidak kemasukan oleh huruf jar. Tapi kalau seandainya sudah kemasukan huruf jar, maka menjadi majrur. Jadi ini yang dimaksud dengan dhorof ghaira mutasarrif. Kita lanjutkan. Wa min hadhihi durufi, dan termasuk di antara dhorof-dhorofnya adalah hina. Hina selalu dibaca ba fathah, hina. Wala yajuzu an naqulu hinu. Kemudian ba'da. Kemudian athna'a. Adapun arti insyaallah sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya. Kemudian khilala. Khilala dibaca nasab. Tuwala ini dibaca nasab. Wara'a ini selalu dibaca nasab. Dhorof ghairu mutasarrifah. Khalfa nasab. Fauqa tidak boleh kita baca fauku. Kemudian tahta. Baina. Inda. Tidak boleh kita baca indu. Wa hadha la yajuz. Bainu. Wa hadha la yajuz. Tahtu. Wa hadha la yajuz. Tidak boleh. Kemudian lada. Lada. Tilqa'a. Tujaha. Nahwa. Haula. Duna. Kalau kita perhatikan, semua bacaan dari keterangan tempat tadi adalah harokat akhir dengan fathah. Hina, ba'da, athna'a, khilala, tuwala, wara'a, khalfa, fauqa, tahta, baina, inda, lada, tilqa'a, tujaha, nahwa, haula. Dan ini adalah merupakan macam-macam dari dhorof ghaira mutasarrif. Nah, jika kita mendapati salah satu dari dhorof tadi yang kita sebutkan, maka selama tidak kemasukan atau selama tidak ada huruf jar, maka dibaca nasab. Selama tidak kemasukan oleh huruf jar, maka dibaca nasab. Amama. Tidak ada huruf jar, maka nasab. Dimanapun dia berada. Berada, maka akan selalu dibaca nasab. Tinggal kita mengingat kembali atau menghafalkan dhorof-dhorof yang ghaira
mutasarrif ini. Sehingga seandainya kita mendapati lafaz tersebut, kita tidak salah dalam melafatkannya dan juga tidak salah dalam membacanya. Jadi seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Wadzuruful madhkuratu takunu daiman mansubatan ala dzarfiyati aynama waqa'at fil kalami. Wadzuruful madhkuratu, dan dharaf-dharaf yang telah disebutkan tadi, yang sudah barusan kita sebutkan di atas, takunu daiman mansubatan, senantiasa dia dibaca nasab, ala dzarfiyati, berkedudukan sebagai dharaf. Ainama waqa'at, dimanapun letaknya dia, fil kalami, dalam sebuah jumlah, dalam sebuah kalimat. Jadi inda selamanya akan dibaca inda. Misal inda Zaidin kitabun. Inda Zaidin kitabun. Baik. Di sisi Zaid ada sebuah kitab. Baik, tahta. Masalah tahta artinya di bawah. Yajlisul fallahu tahta syajarati. Yajlisul fallahu tahta syajarati. Tahta dibaca nasab. Dzaraf makan. Seorang petani itu sedang duduk di bawah pohon. Baik. Ba'da misal. Sa'adhabu ila Jakarta ba'da dhuhri. Ba'da dhuhri. Fakalimatu ba'da mansub. Dibaca nasab sebagai dzaraf. Baik. Wara'a artinya di belakang. Muhammadun wara'al baiti. Muhammadun wara'al baiti. Wara'a bimana khalfa. Baik. Fauqa. At-ta'iratu fauqa syajarati. At-ta'iratu fauqa syajarati. Fauqa. Baik, kalau kita perhatikan para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dzaraf yang ghairu mutasarrifah, keadaannya, keberadaan dia dalam sebuah kalimat, ada fiil ataukah tidak ada fiil, selamanya dia akan dibaca nasab. Ada fiil ataukah tidak ada fiil, selamanya akan dibaca nasab. Sebagaimana pada contoh-contoh tadi yang telah kita sebutkan. Contoh tadi sudah kita sebutkan, terkadang kita buat contoh ada fiilnya. Dan terkadang kita buat contoh di situ tidak ada fiilnya. Nah, karena kondisinya dia adalah dzaraf yang ghairu mutasarrif, maka daiman mansubatan. Selalu dibaca nasab. Baik. Wahia. Kita lanjutkan. Wahia. Imma antaqa'a maf'ulan fihi. Dan dia ada kalanya berkedudukan sebagai maf'ulan fi, ai tadullu ala zamani makani wuqu'il fi'li. Dia menunjukkan waktu atau tempat terjadinya perbuatan, wa takunu masbuqatan bi fi'lin, wa bitali takunu mansubatan. Yang pertama adalah ada kalanya dia ini berkedudukan sebagai maf'ulun fi,
Dhorof makan atau dhorof zaman menunjukkan waktu atau tempat terjadinya perbuatan dan dia diawali oleh fi'il. Takunu mansubatan dan dibaca nasab. Baik, misal tatiru ta'iratu fawqas sahabi. Tatiru ta'iratu fawqas sahabi. Tatiru ta'iratu marfu di situ sebagai fa'il. Dari tatiru, fauqa nasab sebagai dhorof. Fauqa dhorofu makanin maf'ulun fihi mansubun bil fathah. Nah, di sini ada fiilnya, tatiru. Kenapa? Karena dinasabnya maf'ulun fih karena adanya sebuah fiil atau kata kerja. Baik. Au taqau khabaran li mubtada'in au sifatin. Atau yang kedua, kondisi dia dalam sebuah kalimat au taqau khabaran atau dia berkedudukan sebagai khabar lil mubtada'in untuk mubtada au sifatin atau dia bisa berkedudukan sebagai sifat atau naat. Wa takunu mansubatan dan dia dibaca nasab bi fi'lin mahdufin wujuban dengan fi'il yang dibuang hukumnya wajib. Baik. Kita baca apa yang ada pada contoh di sini. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Baik. Ini sekedar contoh saja, tapi jika ini disandarkan kepada hadis Nabi, maka hadisnya adalah dhaif, lemah. Tapi kita di sini adalah mempelajari tentang susunan kaidah dalam bahasa Arabnya saja. Al jannatu marfu sebagai mubtada, tahta aqdamil ummat. Tahta di sini adalah tahta dia nasab sebagai dhorof dan sibul jumlahnya fi mahalli raf'in sebagai khabarul mubtada. Tahta dhorfu makanin khabarun. Tahta di sini adalah dhorof makan, keterangan tempat yang berkedudukan sebagai khabar. Wa huwa mansubun dan dia dibaca nasab bi fi'lin mahdufin dengan fi'il yang dibuang takdiruhu tastakirru yang takdirnya adalah tastakirru menetap atau berada. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya adalah marartu birajulin indaka. Marartu birajulin indaka. Marartu tak di sini sebagai fa'il fi mali raf'in, birajulin indaka. Nah, indaka inda dzarfu makanin dzarf makan, sifatun li rajulin dia merupakan sifat untuk rajul. Wa huwa mansubun dan dia dibaca nasab bi fi'lin mahdufin dengan fi'il yang dibuang wujuban hukumnya wajib takdiruhu istaqarra takdirnya adalah istaqarra. Baik. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari contoh-contoh yang disebutkan oleh musannif di situ di kitabnya, kita bisa menyimpulkan yang pertama bahwa dhorof yang ghair mutasarrifah ini daiman mansubatan, senantiasa selalu dibaca nasab, berkedudukan sebagai dhorof zaman atau dhorof makan. Thaniyan, yang kedua bahwa nasabnya dhorof atau nasabnya maf'ul fi disebabkan karena fi'il, karena sebuah kata kerja. Ketika dhorof yang ghair mutasarrifah ini datang bersama sebuah fi'il, berarti selesai masalah, karena nasabnya dia adalah karena adanya sebuah fi'il. Misal, yajlisu aliyun tahtal maktabi. Masalan, yajlisu aliyun tahtal maktabi.
maka tahta nasab sebagai dzaraf makan. Nasabnya karena ada yajlisu. Kemudian yang kedua, dzaraf yang ghairu mutasarrifah ini bisa menempati tempatnya khobar atau bisa mensifati atau dia bisa menempati tempatnya sifat. Walaupun dia menempati tempatnya khobar, karena dia kedudukannya adalah dzaraf yang ghairu mutasarrifah, senantiasa dibaca nasab. Senantiasa dibaca nasab. Tetap dibaca nasab. Nah, dia nasabnya adalah karena fiil yang terbuang. Nasabnya dia adalah karena fiil yang terbuang. Contoh. Al-kitabu fauqal maktabi. Misalnya. Al-kitabu fauqal maktabi. Baik, al-kitabu mubtada. Fauqal maktabi ini berkedudukan sebagai khobar. Tapi kenapa dia nasab fauqa? Yang pertama, dia dzaraf yang ghairu mutasarrifah. Dzaraf yang ghairu mutasarrifah daiman mansubatan. Tsaniyan, yang kedua, sebab nasabnya dia adalah karena fiil yang terbuang. Takdirnya yastakirru. Yastakirru. Dan itu alasan kenapa dzaraf yang ghairu mutasarrifah ini selalu dibaca nasab dan menempati tempat dzaraf. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.